Awal mula internet, ketika dunia belum saling terhubung. 6. Bayangkan jika suatu pagi Anda bangun dan seluruh internet di dunia tiba-tiba menghilang. Tidak ada pesan instan, tidak ada media sosial, tidak ada video yang dapat diputar, tidak ada mesin pencari, bahkan transaksi perbankan digital pun berhenti total. Aktivitas yang selama ini dianggap biasa akan berubah menjadi sangat sulit. Dunia modern seolah kehilangan urat saraf yang menghubungkan miliaran manusia. Sulit dipercaya, tetapi hanya beberapa puluh tahun yang lalu internet memang belum ada. Tidak ada Google untuk mencari informasi dalam hitungan detik. Tidak ada YouTube untuk menonton jutaan video. Tidak ada media sosial yang memungkinkan seseorang berbicara dengan orang lain di belahan dunia yang berbeda hanya dalam hitungan detik. Jika seseorang ingin mengirim kabar kepada keluarga yang tinggal di negara lain, ia harus menulis surat dan menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hingga surat tersebut tiba di tujuan. Berita dari luar negeri disampaikan melalui koran, radio, atau televisi yang jadwal siarannya terbatas. Informasi bergerak jauh lebih lambat dibandingkan saat ini. Namun, di balik semua kemudahan yang kita nikmati sekarang, terdapat sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan eksperimen, persaingan teknologi, dan ketegangan politik dunia. Internet bukanlah hasil karya satu orang, melainkan buah dari pemikiran ribuan ilmuwan, insinyur, dan peneliti selama puluhan tahun. Perjalanan itu bahkan dimulai jauh sebelum kata internet dikenal oleh masyarakat. Dunia sebelum internet. 4. Pada abad ke-19, komunikasi jarak jauh merupakan tantangan besar. Sebelum adanya teknologi modern, satu-satunya cara menyampaikan pesan adalah melalui kurir, kapal, atau kuda. Perjalanan sebuah pesan bisa memakan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan. Keadaan mulai berubah ketika Samuel Morse mengembangkan sistem telegraf menggunakan kode Morse. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi dapat dikirim melalui kabel listrik dalam hitungan menit. Penemuan telegraf menjadi revolusi komunikasi pertama di dunia. Negara-negara mulai memasang kabel telegraf yang menghubungkan kota demi kota, bahkan melintasi lautan. Beberapa dekade kemudian, Alexander Graham Bell memperkenalkan telepon. Kini manusia tidak hanya dapat mengirim kode, tetapi juga berbicara secara langsung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Meskipun revolusioner, teknologi ini masih memiliki satu kelemahan besar. Semua komunikasi bergantung pada jalur tertentu. Jika kabel utama putus atau pusat komunikasi rusak, seluruh jaringan dapat lumpuh. Masalah inilah yang kelak menjadi salah satu alasan mengapa konsep internet mulai dipikirkan. Komputer mulai berkembang. 4. Memasuki pertengahan abad ke-20, komputer mulai berkembang dengan sangat pesat. Mesin-mesin seperti ENIAC dan UNIVAC mampu melakukan jutaan perhitungan yang sebelumnya mustahil dilakukan manusia dalam waktu singkat. Namun ada satu masalah besar. Setiap komputer bekerja sendiri-sendiri. Data yang tersimpan pada satu komputer tidak dapat dibagikan secara langsung ke komputer lain. Jika sebuah universitas ingin mengirim data kepada universitas lain, maka data tersebut harus disalin ke kartu berlubang atau pita magnetik, kemudian dikirim secara fisik. Proses ini lambat, mahal, dan sangat tidak efisien. Para ilmuwan mulai bertanya, bagaimana jika komputer dapat saling berbicara? Pertanyaan sederhana inilah yang kemudian mengubah sejarah dunia. Perang Dingin dan lahirnya sebuah ide besar. 4. Pada akhir tahun 1950-an, dunia berada dalam ketegangan besar yang dikenal sebagai Perang Dingin. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, bersaing dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 pada tahun 1957,
Amerika Serikat merasa tertinggal. Pemerintah kemudian membentuk sebuah lembaga penelitian bernama Advanced Research Projects Agency yang bertugas mengembangkan teknologi masa depan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ARPA adalah bagaimana menciptakan sistem komunikasi yang tetap dapat bekerja meskipun sebagian jaringannya rusak akibat serangan. Pada masa itu, hampir semua sistem komunikasi menggunakan satu pusat utama. Jika pusat tersebut dihancurkan, seluruh jaringan akan terputus. Para peneliti mulai memikirkan konsep baru, sebuah jaringan tanpa pusat tunggal, di mana setiap komputer dapat saling terhubung dan tetap berkomunikasi meskipun salah satu jalur mengalami kerusakan. Ide ini terdengar sederhana, tetapi sangat revolusioner. Konsep tersebut menjadi fondasi utama lahirnya internet modern. Lahirnya ARPANET, jaringan komputer pertama yang mengubah dunia 4. Tahun 1969 menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah teknologi. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi konsep di atas kertas, impian untuk menghubungkan komputer akhirnya mulai diwujudkan. Proyek tersebut dipimpin oleh Advanced Research Projects Agency, sebuah lembaga penelitian milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dibentuk untuk mengembangkan teknologi paling mutakhir pada masanya. Tujuan awal ARPA sebenarnya bukan untuk menciptakan internet seperti yang kita kenal sekarang. Fokus mereka adalah membangun sebuah jaringan komunikasi yang mampu bertahan dalam kondisi darurat. Pada masa Perang Dingin, ancaman konflik nuklir membuat para ilmuwan berpikir bahwa sistem komunikasi tradisional terlalu berisiko. Jika satu pusat komunikasi dihancurkan, seluruh jaringan dapat lumpuh. Karena itu, para peneliti mulai merancang sistem yang tidak memiliki satu pusat kendali. Setiap komputer dalam jaringan harus mampu saling berkomunikasi secara langsung dan mencari jalur alternatif apabila salah satu jalur mengalami gangguan. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya jaringan komputer modern. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, ARPA menunjuk sejumlah universitas dan lembaga penelitian terbaik di Amerika Serikat. Mereka bertugas membangun jaringan percobaan yang diberi nama ARPANET, singkatan dari Advanced Research Projects Agency Network. 4 lokasi pertama yang dipilih untuk bergabung dalam ARPANET adalah University of California, Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Masing-masing lokasi memiliki komputer utama yang sangat besar. Mesin-mesin ini memenuhi satu ruangan, membutuhkan pendingin khusus, dan hanya dapat dioperasikan oleh para ahli. Untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut, para insinyur memasang perangkat khusus bernama Interface Message Processor atau IMP. Perangkat ini dapat dianggap sebagai nenek moyang dari router internet modern. Tugasnya adalah menerima paket data, menentukan jalur terbaik, lalu mengirimkannya ke komputer tujuan. Pada tanggal 29 Oktober 1969, sejarah akhirnya tercipta. Di laboratorium UCLA, seorang mahasiswa bernama Charlie Kline mencoba mengirimkan kata login ke komputer di Stanford Research Institute dengan bimbingan Profesor Leonard Kleinrock. Huruf pertama, L, berhasil dikirim. Huruf kedua, O, juga berhasil diterima. Namun saat huruf ketiga diketik, sistem tiba-tiba mengalami gangguan dan jaringan berhenti bekerja. Akibatnya, pesan pertama yang pernah dikirim melalui jaringan komputer dalam sejarah hanyalah 2 huruf sederhana. Lo. Meskipun tampak seperti kegagalan, peristiwa tersebut justru menandai kelahiran internet. Beberapa jam kemudian masalah berhasil diperbaiki, dan kata login akhirnya terkirim dengan sempurna. Tidak ada yang menyangka bahwa 2 huruf sederhana itu akan menjadi awal komunikasi digital bagi miliaran manusia di masa depan. Setelah uji coba pertama berhasil, ARPANET berkembang dengan sangat cepat.
Semakin banyak universitas dan pusat penelitian bergabung ke dalam jaringan tersebut. Para ilmuwan kini dapat bertukar data, berbagi hasil penelitian, dan menggunakan sumber daya komputer dari lokasi yang berbeda tanpa harus mengirim pita magnetik melalui pos. Bagi dunia akademik, perubahan ini sangat revolusioner. Peneliti yang sebelumnya harus menunggu berhari-hari untuk memperoleh data kini dapat mengaksesnya dalam hitungan menit. Jumlah komputer yang terhubung memang masih sangat sedikit, tetapi manfaatnya sudah mulai terasa. Setiap keberhasilan mendorong para peneliti untuk mengembangkan jaringan yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih andal. Tidak lama kemudian, sebuah inovasi lain muncul yang tanpa disadari akan menjadi salah satu layanan internet paling populer. Pada tahun 1971, seorang insinyur komputer bernama Ray Tomlinson berhasil mengembangkan sistem email. Sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat meninggalkan pesan pada komputer yang sama. Ray Tomlinson menciptakan cara agar pesan dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan ARPANET. Untuk membedakan nama pengguna dan nama komputer tujuan, ia memilih simbol sebagai pemisah. Pilihan simbol tersebut tampak sederhana, tetapi hingga hari ini tanda telah menjadi salah satu simbol paling dikenal di dunia. Email segera menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan di ARPANET. Para peneliti dapat bertukar informasi dengan cepat tanpa harus mengirim surat fisik. Bahkan, dalam beberapa tahun, sebagian besar lalu lintas data di jaringan ARPANET berasal dari aktivitas email. Hal ini membuktikan bahwa manusia lebih tertarik menggunakan jaringan untuk berkomunikasi daripada sekadar berbagi data. Semakin besarnya jaringan memunculkan tantangan baru. Berbagai institusi mulai membangun jaringan komputer mereka sendiri. Masalahnya, setiap jaringan menggunakan aturan komunikasi yang berbeda. Akibatnya, satu jaringan seringkali tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dua ilmuwan komputer, Vint Cerf dan Bob Kahn, mulai mengembangkan seperangkat aturan komunikasi universal. Aturan tersebut kemudian dikenal sebagai TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP bertugas membagi data menjadi paket-paket kecil, memastikan semua paket tiba dengan benar, lalu menyusunnya kembali dalam urutan yang tepat. Sementara itu, IP bertugas menentukan alamat tujuan dan memilih jalur terbaik agar setiap paket dapat mencapai komputer yang dituju. Sederhananya, TCP/IP menjadi bahasa bersama yang memungkinkan berbagai jenis komputer dan jaringan saling memahami satu sama lain. Tanpa TCP/IP, internet tidak akan pernah berkembang menjadi jaringan global. Tanggal 1 Januari 1983 menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah internet. Pada hari itu, seluruh jaringan ARPANET secara resmi beralih menggunakan protokol TCP/IP. Peristiwa ini sering disebut sebagai hari lahir internet modern. Sejak saat itu, berbagai jaringan komputer yang sebelumnya berdiri sendiri mulai dapat saling terhubung. Konsep Network of Networks atau jaringan dari berbagai jaringan akhirnya menjadi kenyataan. Istilah internet pun mulai digunakan untuk menggambarkan jaringan global yang terus berkembang tanpa henti. Namun, pada masa itu internet masih jauh dari mudah digunakan. Pengguna harus mengetik perintah melalui layar hitam yang dipenuhi teks. Tidak ada gambar, tidak ada video, dan tidak ada halaman web seperti yang kita kenal sekarang. Internet telah lahir, tetapi dunia masih membutuhkan satu inovasi terakhir yang akan membuat teknologi ini dapat digunakan oleh semua orang. Inovasi itu akan datang dari seorang ilmuwan di Eropa yang memiliki gagasan sederhana. Bagaimana jika seluruh informasi di internet dapat dihubungkan melalui halaman yang saling terhubung dan cukup dibuka dengan satu klik? Gagasan tersebut akan melahirkan World Wide Web, membuka jalan bagi Google, YouTube, media sosial, dan internet modern yang kita gunakan setiap hari.
Lahirnya World Wide Web, penemuan yang membawa internet ke seluruh dunia 4. Pada awal tahun 1980-an, internet sebenarnya telah ada. Jaringan komputer di berbagai universitas, laboratorium penelitian, dan lembaga pemerintah mulai saling terhubung menggunakan protokol TCP/IP. Namun, internet pada masa itu masih sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Tidak ada Google. Tidak ada YouTube. Tidak ada Facebook. Tidak ada Instagram. Bahkan, belum ada situs web yang dapat dibuka hanya dengan satu klik. Internet pada saat itu hanyalah kumpulan komputer yang saling bertukar data melalui perintah-perintah teks yang rumit. Untuk mengakses sebuah file, pengguna harus mengetahui lokasi penyimpanannya secara tepat dan mengetikkan berbagai perintah khusus. Bagi orang awam, internet terasa seperti teknologi yang hanya dapat digunakan oleh para ilmuwan dan insinyur komputer. Masalah inilah yang kemudian menarik perhatian seorang ilmuwan komputer asal Inggris bernama Tim Berners-Lee. Saat bekerja di CERN, Swiss, Tim melihat ribuan ilmuwan dari berbagai negara mengalami kesulitan berbagi dokumen penelitian. Setiap komputer menggunakan sistem yang berbeda, sehingga informasi seringkali sulit ditemukan. Ia mulai berpikir sederhana. Mengapa semua dokumen ini tidak dihubungkan saja sehingga siapapun dapat membukanya dengan mudah? Pertanyaan sederhana itulah yang kemudian mengubah sejarah internet selamanya. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee mengajukan sebuah proposal yang awalnya dianggap biasa saja oleh rekan-rekannya. Proposal tersebut berisi ide mengenai sistem informasi global yang menghubungkan berbagai dokumen melalui tautan atau hyperlink. Ide ini melahirkan 3 teknologi yang hingga hari ini masih menjadi fondasi internet modern. Yang pertama adalah HTML, Hypertext Markup Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Yang kedua adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, aturan komunikasi yang memungkinkan browser meminta dan menerima halaman web dari server. Yang ketiga adalah URL, Uniform Resource Locator, yaitu alamat unik yang digunakan untuk menemukan setiap halaman di internet. Ketiga teknologi tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi tanpa mereka, internet modern tidak akan pernah ada. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee berhasil membuat browser web pertama sekaligus server web pertama di dunia menggunakan komputer NeXT miliknya. Tak lama kemudian, lahirlah situs web pertama dalam sejarah. Isinya sangat sederhana. Situs tersebut hanya menjelaskan apa itu World Wide Web dan bagaimana cara menggunakannya. Tidak ada gambar bergerak. Tidak ada video. Tidak ada iklan. Tidak ada media sosial. Namun dari halaman web sederhana itulah revolusi digital dimulai. Awalnya, World Wide Web hanya digunakan oleh kalangan akademisi. Namun semuanya berubah ketika browser yang lebih mudah digunakan mulai bermunculan. Pada tahun 1993, browser bernama Mosaic diperkenalkan. Untuk pertama kalinya, pengguna dapat melihat teks dan gambar dalam satu halaman dengan tampilan yang jauh lebih menarik. Mosaic kemudian menjadi inspirasi lahirnya Netscape Navigator, browser yang sangat populer pada pertengahan tahun 1990-an. Kini internet tidak lagi menjadi milik para ilmuwan. Masyarakat umum mulai mengenal istilah website. Perusahaan mulai membuat halaman resmi. Universitas mempublikasikan penelitian secara daring. Surat kabar mulai menerbitkan berita melalui internet. Dalam waktu yang sangat singkat, jumlah situs web meningkat dari ratusan menjadi ribuan, kemudian puluhan ribu, hingga jutaan. Internet berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Semakin banyaknya situs web justru menimbulkan masalah baru.
Bagaimana cara menemukan informasi yang benar di antara jutaan halaman? Pada pertengahan tahun 1990-an memang sudah ada beberapa mesin pencari, tetapi hasil pencariannya seringkali tidak akurat. Di tengah kondisi tersebut, dua mahasiswa doktoral dari Stanford University, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, mulai mengembangkan sistem pencarian yang berbeda. Mereka tidak hanya mencari kata yang diketik pengguna, tetapi juga menghitung seberapa penting sebuah halaman berdasarkan jumlah tautan yang mengarah kepadanya. Teknologi tersebut diberi nama PageRank. Pada tahun 1998, mereka mendirikan Google. Dalam waktu beberapa tahun saja, Google mengubah cara manusia mencari informasi. Apapun pertanyaannya, jawabannya terasa hanya sejauh satu pencarian. Google menjadi pintu gerbang menuju seluruh internet. Memasuki awal abad ke-21, internet memasuki babak baru. Jika sebelumnya internet hanya digunakan untuk membaca informasi, kini pengguna mulai menciptakan konten mereka sendiri. Tahun 2004 menjadi tonggak penting ketika Facebook diluncurkan. Setahun kemudian, lahirlah YouTube yang memungkinkan siapapun mengunggah dan menonton video dari seluruh dunia. Pada tahun 2006, muncul Twitter yang mengubah cara orang menyampaikan berita secara real-time. Media sosial mengubah internet dari sekadar jaringan informasi menjadi ruang interaksi global. Kini miliaran orang dapat berbagi pengalaman, belajar, bekerja, berjualan, hingga membangun komunitas tanpa harus bertemu secara langsung. Revolusi berikutnya datang pada tahun 2007 ketika Apple memperkenalkan iPhone. Sebelumnya, internet lebih banyak diakses melalui komputer. Kini internet dapat dibawa kemana saja melalui smartphone. Perkembangan jaringan seluler dari 3G, 4G, hingga 5G membuat akses internet semakin cepat. Belanja, belajar, bekerja, bermain game, menonton film, hingga melakukan panggilan video kini dapat dilakukan hanya dengan sebuah perangkat yang muat di dalam saku. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, internet berubah dari proyek militer berskala kecil menjadi jaringan terbesar yang pernah dibangun manusia. Saat ini, miliaran perangkat di seluruh dunia saling terhubung setiap detik. Namun perjalanan internet belum berakhir. Kini dunia memasuki era kecerdasan buatan, AI, komputasi awan, cloud computing, Internet of Things, IoT, dan teknologi generasi berikutnya yang kembali mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Semua itu berawal dari sebuah ide sederhana, menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dan dari ide sederhana itulah lahir salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Penutup, bagaimana internet mengubah dunia selamanya 4. Jika ada satu penemuan yang benar-benar mengubah arah peradaban manusia dalam setengah abad terakhir, maka internet adalah salah satunya. Tidak berlebihan jika banyak ahli menyebut internet sebagai revolusi terbesar sejak ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15. Bedanya, jika mesin cetak mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan melalui buku, internet mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Sulit membayangkan bagaimana kehidupan modern dapat berjalan tanpa internet. Hampir setiap aktivitas manusia saat ini bergantung pada jaringan yang awalnya hanya merupakan proyek penelitian militer berskala kecil. Ketika seseorang membuka ponsel di pagi hari, memeriksa cuaca, membaca berita, mengirim pesan, atau melakukan transaksi perbankan, semua proses tersebut melibatkan jutaan perangkat yang saling terhubung melalui internet. Ironisnya, para ilmuwan yang membangun ARPANET pada akhir tahun 1960-an tidak pernah membayangkan bahwa hasil penelitian mereka akan digunakan oleh miliaran orang setiap hari. Tujuan awal mereka hanyalah menciptakan sistem komunikasi yang lebih tangguh. Namun,
Dari tujuan sederhana itu lahirlah jaringan global yang menghubungkan hampir seluruh negara di dunia. Perubahan terbesar yang dibawa internet adalah cara manusia memperoleh informasi. Sebelum internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seseorang harus pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi, membeli ensiklopedia, atau menunggu berita disiarkan melalui televisi dan radio. Kini, jutaan artikel, jurnal ilmiah, buku digital, dan video edukasi dapat diakses dalam hitungan detik dari hampir setiap sudut dunia. Dalam dunia pendidikan, internet membuka kesempatan belajar tanpa batas. Seorang pelajar di desa terpencil kini dapat mengikuti kelas dari universitas ternama, menonton kuliah para profesor dunia, atau mengakses perpustakaan digital yang sebelumnya hanya tersedia bagi kalangan akademisi. Di bidang kesehatan, internet memungkinkan konsultasi jarak jauh melalui layanan telemedis, mempercepat pertukaran data medis antar rumah sakit, dan mendukung penelitian global yang melibatkan ribuan ilmuwan. Saat dunia menghadapi pandemi COVID-19, internet menjadi sarana utama untuk berbagi data ilmiah, berkoordinasi, dan menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Dalam dunia bisnis, internet melahirkan ekonomi digital. Perusahaan dapat menjual produknya ke berbagai negara tanpa harus membuka toko fisik di setiap kota. Pelaku usaha kecil pun kini memiliki peluang untuk menjangkau pelanggan dari seluruh dunia hanya melalui sebuah toko daring. Namun, seperti semua teknologi besar dalam sejarah, internet tidak hanya membawa manfaat. Semakin terhubungnya dunia juga menghadirkan tantangan baru. Penyebaran informasi yang sangat cepat membuat berita palsu atau disinformasi dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam beberapa menit. Kejahatan siber berkembang seiring meningkatnya aktivitas digital, mulai dari pencurian data pribadi hingga serangan terhadap perusahaan dan lembaga pemerintahan. Media sosial yang awalnya dirancang untuk mendekatkan manusia juga memunculkan persoalan baru, seperti penyebaran ujaran kebencian, perundungan daring, hingga kecanduan penggunaan gawai. Karena itu, perkembangan internet harus selalu diimbangi dengan literasi digital, keamanan siber, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Di sisi lain, internet juga menjadi fondasi bagi kemajuan teknologi berikutnya. Kecerdasan buatan, komputasi awan, kendaraan otonom, Internet of Things, IoT, hingga kota pintar semuanya bergantung pada koneksi internet yang cepat dan andal. Perjalanan internet pun masih jauh dari selesai. Saat ini, para ilmuwan tengah mengembangkan teknologi jaringan generasi berikutnya yang lebih cepat, lebih aman, dan mampu menghubungkan miliaran perangkat secara bersamaan. Konstelasi satelit di orbit rendah mulai menyediakan akses internet ke daerah-daerah terpencil. Penelitian mengenai internet kuantum juga menjanjikan komunikasi yang jauh lebih aman melalui prinsip-prinsip fisika kuantum. Di masa depan, internet kemungkinan tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan mesin, kendaraan, robot, hingga berbagai perangkat pintar yang bekerja secara otomatis. Rumah, kantor, rumah sakit, dan kota akan semakin terintegrasi melalui jaringan digital yang terus berkembang. Melihat kembali perjalanan panjangnya, sungguh menakjubkan bahwa semua ini berawal dari sebuah eksperimen sederhana pada tahun 1969. Pesan pertama yang dikirim melalui ARPANET hanya terdiri dari 2 huruf, LO. 2 huruf itu menjadi langkah awal menuju jaringan global yang kini menghubungkan miliaran manusia tanpa mengenal batas negara, bahasa, maupun budaya. Internet telah mengubah cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, menikmati hiburan, dan bahkan memandang dunia. Ia memperpendek jarak, mempercepat pertukaran ilmu pengetahuan, serta membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Pada akhirnya, sejarah internet bukan hanya kisah tentang kabel, komputer, dan jaringan.
Ini adalah kisah tentang rasa ingin tahu manusia, semangat untuk saling terhubung, dan keyakinan bahwa berbagi informasi dapat membawa dunia menjadi tempat yang lebih maju. Dan mungkin, puluhan tahun dari sekarang, generasi mendatang akan melihat internet yang kita gunakan hari ini sebagaimana kita melihat ARPANET, sebuah awal yang sederhana dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejarah membuktikan bahwa setiap revolusi teknologi dimulai dari sebuah ide. Dalam kasus internet, ide itu adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dari ide sederhana itulah lahir sebuah jaringan yang mengubah dunia untuk selamanya. Tamat.